Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan pola pikir manusia di Eropa dan juga dunia Islam. Perkembangan pola pikir manusia di Eropa dimulai pada masa abad permulaan ke-14. Di Eropa mulai berkembang dalam ilmu pengetahuan sejak zaman itu, dan sampai sekarang Eropa masih menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan bagi umat manusia pada umumnya. Permulaan perkembangan itu dipelopori oleh Roger Bacon pada tahun 1214 hingga tahun 1240 yang menganjurkan agar pengalaman manusia sendiri dijadikan sumber pengetahuan dan juga penelitian. Adapun tokoh-tokoh lain yang juga berperan dalam hal ini, seperti Kopernikus, Tycho, Kepler, dan juga Galileo. Mereka juga mengembangkan pengetahuan yang didasarkan pengalaman. Perkembangan menjadi sangat pesat setelah ditulisnya buku yang berjudul Novum Organum oleh Francis Bacon pada tahun 1560 hingga tahun 1626, yang mengutarakan tentang landasan empiris dalam mengembangkan pengetahuan dengan menguraikan metode. Sejarah keilmuan di Eropa lebih berkembang pada abad 14 sampai 15 melalui ekspedisi-ekspedisi besar, seperti halnya Vasco da Gama ke India Timur dan Christopher Columbus ke India Barat. Namun, di abad pertengahan banyak orang Yahudi yang mempelajari karangannya kemudian menyalinnya ke dalam bahasa Ibrani yang salinannya masih tersimpan rapi di perpustakaan-perpustakaan Eropa hingga saat ini. Sedangkan perkembangan pola pikir manusia dalam dunia Islam. Perkembangan pemikiran Islam telah tumbuh jauh sejak abad kedua Hijriyah atau abad ke-8 Masehi. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, benih-benih pertumbuhan pemikiran Islam telah ada hingga pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Adapun pemikiran filsafat Islam baru dikenal pada abad ketiga Hijriah, yaitu dengan munculnya Al-Kindi, yang dianggap sebagai filosof Islam pertama pada masa itu. Sejarah peradaban Islam mengenal 4 disiplin keilmuan, yaitu kalam, fikih, tasawuf, dan juga filsafah. Kemajuan yang pesat dalam hal pemikiran memunculkan konflik baru, di mana adanya gejala penekanan yang berlebihan dalam salah satu bidang disiplin ilmu. Muncul klaim-klaim kebenaran di kalangan pengikut disiplin ilmu tertentu. Bahkan, menurut Al-Ghazali, mereka mengklaim disiplin ilmunya sebagai ilmu yang hukumnya fardu atau wajib untuk dipelajari umat Islam. Penekanan tersebut menyebabkan berkurangnya pandangan tentang ketentuan dan keutuhan kebenarannya. Lambat laun, pemikiran ilmiah manusia terus berkembang, sehingga banyak orang Arab yang mempelajari filsafat sekaligus ilmu alam, misalnya kedokteran, kimia, fisika, dan juga matematika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.